Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syederalun, jumpa lagi bersama saya di sini, Suburdani, jurnalis harian Serambi Indonesia. Saat ini saya sedang bersama Karu Humas dan Protokoler Setda Aceh, Bapak Muhammad Iswanto. Apa kabar, Pak? Assalamualaikum. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, Syederalun, ini Pak Muhammad Iswanto ini adalah salah satu pejabat di pemerintah Aceh yang setiap hari itu paling intens berkomunikasi dengan awak media. Jadi hampir semua isu di pemerintah Aceh ini masuknya ataupun pintunya adalah melalui beliau. Sudah 2 tahun ya, Pak? Belum ya, baru menjelang setahun ya. Sebelumnya sempat kepala sekretariat di Baitul Mal, Pak ya? Iya. Ya, di Baitul Mal. Sebelumnya juga pernah menjabat berbagai jabatan di pemerintah Aceh Besar hingga ke provinsi. Juga pernah di Satpol PP ya, Pak, kalau nggak salah ya. Ya di Satpol, di Pak. Lembaga Wali Nangro. Ya, betul. Jadi salah satu pejabat pemerintah Aceh yang sudah berkarir lama lah di birokrat ya, Syederalun. Baik, kehadiran saya di sini Syederalun bersama Pak Muhammad Iswanto guna membicarakan bagaimana menjaga relasi hubungan antara pemerintah Aceh dengan masyarakat. Jadi apalagi selama ini isu yang berkembang itu tentang COVID itu luar biasa. Dan tugas beratnya di Humas ini adalah menjaga itu. Bagaimana menjaga ritme masyarakat tidak mudah percaya hoax ya. Ini tugasnya dari pemerintah Aceh dan tupoksinya daripada Humas dan protokoler Aceh. Nah, untuk bagian awal nih Pak Muhammad Iswanto, silakan menyapa dulu nih Syederalun yang ada di fanspage. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dimanapun berada, ya insya Allah semua kita tetap semangat ya. Iya. Meskipun dalam suasana pandemi COVID, ya dalam beraktivitas ya diharapkan ya sama-sama kita terus untuk saling memperkuat, kemudian kita selalu terus untuk saling mengingatkan ya tentang protokol kesehatan. Begitu juga kita untuk terus ya saling bersama-sama membagi ya, baik itu ya dari segi ekonomi, kemudian informasi dan lain-lainnya semuanya. Insya Allah ya kita berharap ya kondisi ya masyarakat kita, masyarakat Aceh setiap harinya ke depan akan semakin baik. Mungkin demikian aja sebagai pemuka, Pak Subur. Ya, terima Silakan, kasih. Pak Subur. Siap. Jadi Pak Karu nih selama COVID nih, tugas berat apa sih dari Humas? Karena kan apalagi kemarin kita pernah terkait misalnya waktu salah satu pimpinan pesantren yang terpapar COVID. Jadi masyarakat sampai tidak percaya, bahkan media sendiri tidak percaya nih Pak Karu. Tugas berat di Humas kemarin itu apa ya, sampai kemudian ada statement-statement yang kita beritakan. Ya mungkin kita ya menanggapinya secara general lah. Ya bagaimana penguatan informasi ini terus harus kita lakukan dalam kondisi apapun, baik di saat kita sedang stabil ya, positif COVID kita ketika kita menurun, kemudian beberapa hari yang lalu juga ada peningkatan positif ya untuk COVID. Terus setiap saat ya saling mengedukasi tadi seperti yang kita sampaikan. Ya mungkin hari ini kita berbincang berdua, nanti setelah ini Bang Subur bisa sampaikan pada kawan-kawan media lainnya juga bagaimana kita yang paling penting adalah kita diri sendiri ini keluarga yang dulu lebih utama. Seperti kemudian kami juga di instansi pemerintah ya, sebelum mengedukasi kawan-kawan kita ya, rekan-rekan media, kemudian masyarakat dan lainnya, kita jauh-jauh hari sudah sejak awal menerapkan ya, semenjak ya kasus ini terjadi di Wuhan ya, baik itu ya hanya 3 hal yang kita lakukan seperti pakai masker, kemudian menjaga jarak,
Dan yang ketiga yang sering dan akan terus kita ingatkan adalah sesering mungkin kita mencuci tangan pakai sabun. Ya, berapa bulan yang lalu kita sebelum ya menyampaikan kepada seluruh masyarakat, kepada kawan-kawan kita juga di lingkungan juga terlebih dahulu mempraktekkan. Ya, kami ya sesuai instruksi pimpinan Pak Subura, kawan-kawan semua terlebih dahulu ya melakukan persiapan seperti penyediaan wastafel ya di setiap ya pintu masuk ya instansi terkait, kemudian wajib screening, kemudian wajib memakai masker, dan terakhir sejak peningkatan ya kasus COVID di bumi kita ini di Aceh, kemudian sesuai dengan Inpres nomor 6 kemarin Pak Subura kembali untuk lebih memperketat protokol kesehatan tadi. Ya, meskipun ini harus terus kita lakukan hal-hal yang ya sama dengan variasi yang lain, ya, terutama dengan dukungan abu-abu juga kemarin. Ya, di seluruh daerah-daerah juga sudah menerapkan protokol kesehatan ini. Tapi sempat beredar isu di masyarakat ini seperti masyarakat sudah tidak percaya nih Pak Karu kan. Bahkan ketika kemarin salah satu pimpinan ada yang kemudian mengatakan apa nih pemerintah udah nggak jelas nih katanya, ini masa seorang ulama bisa kena COVID dan sebagainya, tanggapan berbagai macam lah dari masyarakat. Ini kan menjadi tugas berat, di samping memang tugas beratnya media, saya yakin juga tugas beratnya humas dan protokoler selaku info arus utama dari pemerintah dan dari rumah sakit. Ini bagaimana kemarin menanggapi ini Pak Karu? Ya, kita tetap melakukan ya sesuai dengan protap ya, SOP ya, terus apapun kondisi, baik itu kadang-kadang memang agak berat Bang Subura, agak berat dalam kita mengedukasi warga kita, masyarakat kita, tapi kita harus pahami dan memang benar-benar harus banyak sabar. Karena ya wabah ini bukan hanya di Aceh Pak Subura, tapi seluruh dunia, dan sampai saat ini ya belum ada ya vaksin ya yang bisa digunakan untuk penyembuhan. Jadi memang seluruh dunia, jadi kita apalagi provinsi kita atau pemerintah Aceh kita ini ya banyak hal yang sudah kita lakukan ya, dan banyak hal yang sedang kita lakukan, dan akan banyak juga hal-hal yang akan kita lakukan ke depan. Karena ini kan terus mencoba, bukan kita saja, Indonesia, dunia juga semua. Karena wabah ini terjadi tiba-tiba, ya mau tidak mau kita harus menghadapinya. Ya bagaimana ya kita ya selaku berkehidupan ya bernegara, pemerintah dan masyarakat ini ya kita ikutilah apa-apa yang sudah disampaikan oleh pemerintah, seperti Inpres terakhir nomor 6 kemarin Pak Subur, kembali dikeluarkan apa yang sudah kita lakukan sebelumnya, tapi agar lebih ketat lagi. Karena mungkin ya hasil evaluasi penilaian dari pemerintah pusat memang mungkin 3 hal tadi yang sangat-sangat berperan dalam menekan wabah COVID ini. Ya, seperti kita sampaikan tadi, kami sendiri ya sebelum mengedukasi, sebelum berbicara dengan Bang Subur juga harus pakai masker. Ya, hari ini juga harus pakai face shield. Kemudian seperti tadi Bang Subur mungkin kemari di screening, wajib cuci tangan dulu pakai sabun. Ya, hal-hal yang ya secara ya Islami juga dianjurkan. Kalau saya rasa dianjurkan untuk kita lakukan, karena kebersihan itu semua juga sebagian dari iman. Mungkin demikian Bang Subur. Ya baik, nah Saudara Alam, jadi yang perlu disampaikan adalah bahwa pemerintah Aceh sendiri seperti Pak Muhammad Iswanto sampaikan tadi sudah bekerja bukan hanya ketika pandemi muncul di Aceh, bahkan pemerintah Aceh sendiri sudah bekerja saat pandemi mulai muncul di Wuhan, di mana kita ada ratusan mahasiswa saat itu yang berada di Wuhan, bukan hanya Wuhan ya Pak ya, ada di Guangzhou ya, ada di Beijing, di Shanghai. Jadi pemerintah Aceh bekerja sama dengan pemerintah pusat tentunya mencari cara bagaimana mahasiswa kita bisa dipulangkan, dan alhamdulillah bersama mahasiswa lainnya di Indonesia dipulangkan dan dikarantina di
Batam. Di Batam, Iya. di Batam ya. Jadi juga perlu penegasan kepada masyarakat bahwa pemerintah Aceh tidak diam ya, bahkan mulai dari pemulangan mahasiswa dan sampai sekarang seperti Pak Muhammad Iswanto sampaikan tadi, pemerintah Aceh masih melakukan berbagai hal untuk penanggulangan dan percepatan percepatan dan penanggulangan COVID-19 di Aceh. Nah, Pak Karo, ini kemudian ada pertanyaan nih dari masyarakat juga, apa sebenarnya, mungkin kemarin sudah pernah diisukan ataupun ditanyakan. Ini katanya kalau saya kemarin sempat pulang ke daerah ya, sempat pulang ke kampung. Jadi masyarakat di kampung ini sudah apatis sekarang dengan COVID ya. Artinya nggak percaya lagi. Ada yang menyampaikan, oh ini mana ada nih, ini udah kerjaannya pemerintah nih sekarang, apapun mana ada, nggak betul COVID itu. Ini gimana secara kelembagaan, secara dari pemerintah menanggapi hal ini? Ya, kita juga harus ya bisa memahami selaku pelayan masyarakat, Bang Suhur ya. Apapun kondisi masyarakat ya kita terus akan ya berusaha semaksimal mungkin, kan tidak boleh putus asa, Bang Suhur. Ya, sama-sama kita memperkuat, terus mengedukasi, mengajak, dan ya hari per hari sudah membuktikan bahwa corona ini nyata ya, baik itu dari seperti kita sampaikan tadi kasus-kasus yang sudah dialami, dan tugas kita pemerintah ya berusaha secara maksimal melakukan pencegahan dan penanggulangan ya, untuk ya meminimalisir terus wabah ini supaya ya berakhir nanti dengan ya benar-benar ya diharapkan di Indonesia, di Aceh ya benar-benar berakhir dan selesai wabah ini. Jadi meskipun masyarakat kita tadi ya, warga kita tadi ya agak seperti Bang Suhur bilang bandel dan sebagainya, ya kita sudah ya step per step sudah kita lihat seperti kemarin bahwa ada yang menyatakan ya virus ini tidak akan berkembang di Aceh ya, karena karakter kita, watak kita ya. Tapi itu kan dengan berjalannya waktu terbantahkan sendiri maksudnya, terbantahkan sendiri ya. Dan hari ini juga ya pemerintah Aceh ya dalam hal ini ya di bawah ya perintah ya PLT Gubernur Bapak Nova terus mempersiapkan, terus berusaha seperti persiapan Pergub ya, untuk penguatan atau pengetatan ya protokol kesehatan tadi, untuk ya menindaklanjuti Impres nomor 6 yang baru kemarin dari pemerintah Indonesia.